Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi, data primer, dan data sekunder yang nantinya data-data itu kami akan coba mempraktekannya di aplikasi Stata. Yang pertama yaitu regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Biasanya, sebuah variabel terikat itu didefinisikan dengan Y, sedangkan variabel independennya yaitu dia didefinisikan dengan X. Bisa saja X1, X2, dan seterusnya. Kemudian metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan di masa depan. Regresi terdiri dari beberapa variasi. Yang pertama yaitu regresi linear, kemudian linear berganda, dan non-linear. Model yang paling umum yaitu linear dan linear berganda. Sementara itu, non-linear biasa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks karena hubungan antar variabelnya tidak sejalan. Di sini rumus regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, di mana Y itu sebagai variabel dependen dan X sebagai variabel independen atau variabel penjelasnya. Dan A-nya di sini sebagai konstanta, kemudian B-nya sebagai koefisien regresinya. Dan E-nya itu yaitu error atau residunya. Dalam menjalankan regresi tentunya kita memerlukan data, di mana data-data itu kita bisa memperoleh sendiri atau kita membuat data sendiri atau yang disebut dengan data primer, dan kemudian kita bisa mencari data-data yang sudah tersedia dari sumber-sumber yang ada atau disebut dengan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, baik melalui kuesioner, survei, wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data primer memiliki nilai yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan sumber data yang paling akurat dan dapat diandalkan. Contoh dari data primer yaitu di sini saya sudah membuat sebuah data tentang kepuasan pelanggan dalam membeli suatu barang. Di mana di sini bisa kita lihat data-datanya, misalnya yaitu dompet dengan harga 80.000 dengan kepuasan pelanggan yaitu 8 untuk nilai dari produknya. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah data yang sudah ada dan disusun berdasarkan pengaturan tertentu untuk memudahkan pencarian saat kita membutuhkannya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data, dan sumber-sumber media yang ada. Contoh dari data sekunder yaitu ya tentunya bisa kita cari dari berbagai sumber. Misalnya di mana orang sering mengambil data sekunder yaitu pada websitenya BPS. Sini kita bisa kunjungi yaitu dengan kita klik BPS, lalu kita enter dan kita pilih paling atas yaitu Badan Pusat Statistik. Kita bisa cari data apa yang kita perlukan di sini di halaman pencariannya. Misal di sini saya masukkan yaitu untuk tahun publikasi tahun 2021 dengan kata kunci yaitu pertanian. Di sini keluar beberapa publikasi dari BPS resmi tentang pertanian. Misalnya di sini saya ingin mengambil data statistik kakao Indonesia tahun 2021. Di sini bisa diminta di sini akan diminta emailnya untuk mengunduh aplikasi atau datanya. Ini saya masukkan email saya, kemudian kita unduh. Berikut adalah data yang sudah kita ambil dari BPS, di mana publikasi yang telah kita unduh ini membuat beberapa sumber yang sangat lengkap tentunya, mulai dari perkembangannya, kemudian metodologinya, ruang lingkup, latar belakang. Kita bisa olah data-data yang ada di sini untuk menentukan sesuai dengan apa yang ingin kita tentukan. Di sini bisa dilihat
yaitu luas area kakao perkebunan Indonesia menurut status pengusahaan. Ini adalah data-datanya. Dan setelah kita mendapatkan data-data yang ingin kita olah, kita bisa menggunakan aplikasi, yaitu bisa menggunakan Stata, bisa juga menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Stata. Yang pertama, pasti kita siapkan dulu foldernya. Kita bisa download di Google atau dari sumber lain. Biasanya dia terdownload dalam satu folder yang nantinya di dalam foldernya terdapat beberapa file. Tahap pertama, kita bisa install dulu aplikasi Statanya. Ukurannya lumayan besar, yaitu sekitar 900 MB. Di sini saya coba install, kemudian yes. Kita tunggu proses installnya. Setelah prosesnya sudah selesai, kita bisa klik untuk opsi selanjutnya, yaitu next. Kemudian untuk lisensinya kita pilih I accept, kemudian next, lalu kita next. Di sini kita bisa pilih menggunakan Stata MV, Stata SE, atau Stata BE. Yang membedakan dari ketiga jenis Stata ini, dia berbeda dari jumlah kapasitas variabelnya. Di sini bisa kita lihat untuk Stata MP jumlah variabel maksimumnya yaitu 120.000, jumlah variabel bebasnya yaitu 65.000, jumlah observasi maksimumnya yaitu 20 miliar. Untuk yang SE yaitu jumlah variabelnya 32.000, jumlah variabel bebasnya 10.900, dan jumlah observasinya 2,14 miliar. Dan bisa kita lihat yang untuk Stata BE-nya berapa. Kita kembali ke proses instalasi tadi. Di sini saya pilih Stata MP. Kemudian next. Ini adalah lokasi penyimpanan dari aplikasi Statanya. Di sini bisa kita rubah bebas di mana aja. Cuman di sini saya pilih tetap di partisi C. Selanjutnya kita next. Kemudian kita next. Kemudian install. Di sini mulai instalasi. Proses instalasinya mungkin terkadang lama dan juga bisa lebih cepat juga. Di sini kami memakai Stata versi 17. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Proses instalasi telah selesai. Selanjutnya kita bisa pilih finish. Untuk kita bisa cari aplikasi Statanya yaitu dengan mengklik Stata. Nah, di sini sudah tampil Stata MP17. Kita bisa open. Di sini bisa kita lihat instalasinya sudah selesai dan pertama kali kita buka aplikasinya, dia meminta lisensinya yaitu berupa nama, organization, serial number, kode. Kita bisa skip ini. Sebenarnya kita bisa masuk ke tampilan utama dari Statanya, di mana proses instalasi tadi bisa kita lanjutkan, yaitu dengan memakai folder Created.exe ini. Di sini kita copy
Lalu kita pergi ke penyimpanan aplikasi instalasi Stata tadi. Aplikasi Statanya tadi saya install manual atau seperti bawaannya. Di sini letaknya ada di partisi C, kemudian program file, Stata 17. Lalu di sini kita pastekan aplikasi Stata yang dari Cricut.exe-nya tadi. Ini bisa kita paste. Dari sini kita minta untuk menggantikan file yang ada di dalam tadi ini. Ini adalah aplikasi Stata bawaannya atau yang tadi awal kita install. Kemudian kita copy dan kita paste di folder partisi C, program file, kemudian Stata 17. Ini bisa kita pilih replace to file untuk menggantikan aplikasinya. Di sini bisa kita lihat Stata yang tadi ukurannya 100 MB, di sini sudah berganti dengan Stata yang kita copy dari Cricut.exe-nya tadi. Selanjutnya kita buka lagi aplikasinya. Kita cari Stata, kemudian kita open. Ini kita pilih disable aja. Lalu inilah tampilan utama dari aplikasi Stata MP17. Selanjutnya untuk cara menggunakan aplikasi Stata untuk mengolah datanya akan dijelaskan oleh teman saya Adinda Mustika Siagian. Sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Stata, yang dimana penjelasannya sudah dijelaskan oleh teman saya, Rikma Wulandari. Langsung saja kita buka file dari Stata. Kita open. Ini saya menggunakan data alkohol. Buka. Nah, di sini dia sudah muncul ya. Pertama kita akan mencari apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kita klik statistik, kita pilih summary table and test, kita pilih distributional plots and test, kita pilih metode Shapiro-Wilk. Di variabel kita pilih semua variabel. Bisa klik OK. Ini hasilnya sudah muncul. Jika signifikasi itu lebih dari 0,05, maka data akan berdistribusi normal. Dan jika signifikansinya 0,05 kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dan dari data tersebut bisa disimpulkan bahwasannya data ini tidak berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Selanjutnya di sini kita akan menguji multikolneritas ya. Statistik. Pertama kita buat dulu dari linear regresinya. Masukkan variabelnya. Oke. Lalu kita akan balik ke linear model, kita pilih regresi diagnostik, kita pilih spesifiknya. Lalu di sini kita pilih ini, variance inflation factor. Lalu kita okekan. Nah, maka kami seperti ini. Jika nilai toleransi 1/VIF-nya lebih besar dari 0,10 dan nilai
PIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolineritas atau lolos uji multikolineritas. Dan jika nilai toleransinya 1/PIF-nya lebih kecil dari 0,10 dan nilai PIF-nya lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolineritasnya atau tidak lolos uji. Dapat disimpulkan bahwasannya VIF-nya itu nilainya lebih kecil dari 10, yaitu 1,09 dan seterusnya. Lalu nilai 1/VIF-nya itu lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwasannya data ini lolos uji multikolineritas. Lalu sini kita akan menguji HETES ya. Dari statistik, langsung saja ke regression. Sini lalu kita pilih tes for heteroskedastisi atau HETES. Klik OK. Nah, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi HETES atau lolos uji HETES. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka terjadi HETES atau tidak lolos uji HETES. Dapat disimpulkan dari data ini bahwasanya data ini tidak lolos untuk uji HETES. Langsung saja kita mulai untuk proses regresi. Kita klik statistik, linear model dan relay. Kita pilih linear regresi. Kita pilih dependennya adalah adults atau orang dewasa. Ini bisa kita masukkan semua variabel independennya. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari koefisien antara variabelnya. Ini standar errornya, ini t-table, dan ini intervalnya. Dapat disimpulkan bahwa kesannya nilai regresinya adalah Y sama dengan 1,28997 ini ditambah dengan 0,302 yang ini merupakan X1-nya dan ditambah 0,00 ini untuk X2 dan ditambah 0,16 yang ini untuk X3. Lanjut, bahwasannya nilai regresi dari X1 ini hasilnya positif yang dapat diartikan sebagai merupakan hubungan searah atau bisa disimpulkan bahwasannya jika nilai X meningkat, maka akan diikuti peningkatan yang ada di Y-nya. Nah, di sini juga dapat dilihat p-value-nya dan di sini ada t-tabelnya. Nah, untuk menentukan apakah nilai X dan Y itu mempunyai hubungan yang kuat, kita coba di Excel. Rumusnya itu adalah, ini bisa ditulis. (0,05). Ini bisa dilihat bahwasannya kita akan mengurangkan nomor ininya. Jumlah data yang diambil dikurang 1, berarti sama dengan 999. Inilah hasil hubungannya antara X dengan Y-nya. Dari hasil hubungan antara X dan Y itu bisa dapat disimpulkan kalau misalnya
eh, apakah setiap nilai X ini memiliki signifikansi ya, yang melebihi 0,05. Misalkan yang kita ambil X1, dia itu nilainya itu adalah 140 ya. Berarti dapat disimpulkan kalau X1 ini ditolak signifikansinya karena melebihi 0,05. Berarti dan dia tidak memiliki pengaruh terhadap Y, nilai Y. Kita juga bisa menghitung nilai regresinya atau hubungan antara X dan Y secara keseluruhan itu. Kita bisa lihat di hasil untuk F tabelnya itu bisa dilihat kalau yang sama dengan pakai Excel ya, sama dengan FINF-nya itu 0,05 ditambahkan jumlah independen yang dimasukkan. Jika sudah dapat hasilnya dan nilainya lebih kecil dari nilai F ini, maka dapat disimpulkan itu nilainya itu secara keseluruhan mempunyai pengaruh ya untuk variabel Y. Dan lihat bahwasannya nilai probability-nya ini 0,000 ini berarti secara keseluruhan mereka semua memiliki hubungan untuk X dari X1 sampai X3-nya dengan Y-nya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya untuk antar variabel itu, dapat dilihat ini dengan ada JR square-nya itu 0,2831. Berarti pengaruhnya itu dapat disimpulkan adalah 28,31% pengaruhnya terhadap ini ketiga variabel. Untuk variabel ini pengaruhnya 28%. Jadi kita dapat menghitung besarnya pengaruh dari variabel lain, yaitu dengan cara kita menghitung standar error-nya. Ini kita masuk ke Excel. Tekan rumusnya. Kita masukkan ada 100 dikurang dengan ini tadi, nih R square-nya. Nah, ini tentukan ini tadi nilainya adalah 28,31. Nah, ini adalah nilai pengaruh. Nilai pengaruhnya ini terhadap variabel lain ya. Nilai pengaruhnya. Audio Jungle.